Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Sylvia Surini, yang akan memandu perkuliahan ini selama satu sesi ke depan, yang dilaksanakan secara daring. Modul Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel ini merupakan modul pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program Sarjana Farmasi semester 5. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa akan mempelajari perkembangan, peran, dan aplikasi sediaan mikropartikel di bidang farmasi, berbagai teknologi pembuatan sediaan nanofisikel, mikroemulsi, nanoemulsi, misel, nanopartikel berbahan lipid dan logam, serta evaluasi dan karakterisasi produk yang diproduksi. Topik perkuliahan pada hari ini adalah Solid Lipid Nanopartikel atau SLN. Berikut ini adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti topik hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian, sistem formula, dan teknologi solid lipid nanopartikel. Apa itu solid lipid nanopartikel atau yang biasa disebut SLN tersebut? SLN merupakan generasi pertama dari nanopartikel berbahan dasar lipid. Mengapa merupakan generasi pertama? Karena sebelumnya nanopartikel terbuat dari bahan logam atau polimer. Solid lipid nanopartikel atau nanopartikel lipid padat yang selanjutnya kita sebut SLN merupakan dispersi koloid berukuran 50–1000 nanometer. SLN tersusun dari komponen utama berupa lipid padat dan emulgator. Dispersi lipid padat pada medium berair yang umumnya larutan buffer dapat stabil karena adanya emulsifier pada permukaan lipid. SLN dapat menjerap zat aktif obat ke dalam sistemnya, baik obat yang bersifat hidrofilik maupun obat lipofilik. Berikut adalah kelebihan-kelebihan SLN. Yang pertama adalah kemampuan proteksi yang dimiliki oleh SLN. SLN dapat berfungsi sebagai pelindung yang menyelimuti zat aktif obat, sehingga dapat meningkatkan kestabilan obat khususnya dari pengaruh luar. Selain itu, sistem pembawa SLN dapat membantu memperbaiki bioavailabilitas obat yang sulit terdisolusi atau berpermeasi, karena obat akan berada dalam device SLN berukuran nano yang lebih mudah berdifusi dan berpermeasi. Sistem pembawa SLN dapat memfasilitasi pelepasan obat terkontrol yang dapat memperpanjang waktu lepas obat dan waktu kerja obat, sehingga dapat mengurangi frekuensi pemberian obat. Sistem SLN memiliki toksisitas yang rendah karena tidak mengandung pelarut-pelarut organik. Pelarut organik dapat dengan mudah dihilangkan pada proses pembuatan. SLN dapat diproduksi dengan skala besar karena sudah beragamnya metode pembuatannya, termasuk metode pembuatan dalam skala besar. Meskipun memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak, SLN masih memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, loading obat yang rendah atau pemuatan obat ke dalam sistem SLN tidak terlalu tinggi. Yang kedua, mudah terbentuk kristalisasi dan polimorfisme. Yang ketiga, mudah teragregasi yang memicu instabilitas fisik. Keterbatasan SLN yang menjadi isu utama adalah terbentuknya struktur kristal lipid padat berenergi tinggi yang menyebabkan transisi polimorf segera setelah pembuatan SLN. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lipid berubah ke bentuk berenergi rendah dan membentuk kisi kristal sempurna yang memungkinkan terbentuknya ruang-ruang sejajar yang memudahkan molekul obat keluar atau terusir dari sistem SLN selama penyimpanan. Dan hal ini mengarah pada turunnya kapasitas pemuatan obat pada SLN dan ketidakstabilan pada SLN.
Tipe solid lipid nanoparticles. Ada 3 tipe solid lipid nanoparticles, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 yaitu tipe homogeneous matrix. Pada tipe ini, zat aktif obat terdispersi merata pada seluruh bagian SLN. Tipe 2 adalah tipe drug enriched cell. Pada tipe ini, zat aktif obat menempel pada sekeliling permukaan SLN. Dan yang terakhir adalah tipe 3, yaitu tipe drug enriched core. Pada tipe ini, zat aktif obat berada pada inti SLN dan terlindungi sepenuhnya oleh sistem SLN. Tersedia beragam metode pembuatan untuk mendapatkan SLN sebagai berikut. Yang pertama, metode High Pressure Homogenization atau HPH dengan menggunakan alat homogenase yang dilengkapi dengan tekanan tinggi. Yang kedua, dengan metode High Speed Homogenization atau HSH dan ultrasonication dengan alat homogenizer putaran sangat tinggi yang kemudian diikuti dengan proses ultrasonikasi untuk lebih mengecilkan ukuran partikel. Yang ketiga, solvent emulsification diffusion method dengan cara melarutkan bahan lipofilik pada pelarut organik yang kemudian diemulsikan dalam air. Kemudian, pelarut organik diuapkan, maka akan terbentuk dispersi SLN dalam air. Yang keempat, microemulsion based method. Seperti pembuatan microemulsion, yaitu dengan melebur fasa minyak dan mencampurkannya dengan fasa air pada suhu panas, sekitar suhu 65–70 derajat Celcius dengan pengadukan cepat. Kemudian, mikroemulsi panas ini didispersikan ke air dingin dengan suhu kurang lebih 2–3 derajat Celcius dengan pengadukan cepat, maka akan terbentuk dispersi SLN dalam air. Yang kelima, precipitation method. Pembuatan SLN dengan cara melarutkan lipid pada pelarut organik, didispersikan pada fasa eksternal atau fasa air, kemudian kelarutan pelarut organik ditingkatkan dengan penambahan alkohol, biasanya isopropanol. Maka terbentuk SLN pada fasa air. Terakhir dilakukan penguapan pelarut organik. Yang keenam, film ultrasound dispersion. Pada metode ini, lipid dan zat aktif dilarutkan dalam pelarut organik, kemudian diputar di dalam alat vakum rotary evaporator. Ketika lapisan film terbentuk, ditambahkan fase eksternal yaitu fase air yang mengandung emulsifier. Diputar sampai lapisan tipis terlepas, kemudian dipindahkan dan diberikan ultrasound dengan probe untuk membentuk SLN dengan ukuran kecil dan seragam. Setelah proses pembuatan SLN, maka dilakukan karakterisasi partikel SLN yang mencakup pengamatan bentuk partikel dengan mikroskop elektron, evaluasi distribusi ukuran partikel, pengukuran potensial zeta dan indeks polidispersitas, serta perhitungan efisiensi penjerapan dan studi stabilitas. Secara detail tentang evaluasi nanopartikel akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Terakhir adalah beberapa contoh aplikasi SLN, yaitu pertama pada sistem penghantaran vaksin, yang kedua digunakan pula pada sistem penghantaran obat kemoterapi kanker, juga pada sistem penghantaran obat protein peptida, pada sistem penghantaran obat tertarget ke otak, dan pada produk topikal dan kosmetik, dan terakhir sistem nanopartikel digunakan juga pada penghantaran transdermal. Demikianlah pertemuan perkuliahan sesi ke-9 ini. Kita telah mempelajari tentang solid lipid nanopartikel atau SLN. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai nanostructure lipid carrier atau NLC. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.